warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Turiman, mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, peminatan spesialis keperawatan medikal bedah, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan memperagakan praktek pemeriksaan fisik sistem endokrin. Semoga ini menjadikan panduan buat kita semua bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada sistem endokrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Turiman Pak, yang dinas sore pada hari ini dari jam 13 sampai jam 20 nanti malam ya. Bapak namanya siapa Pak? Raihan. Usia berapa tahun? 43. 43. Tinggal di mana? Di Jakarta. Pak Rehan, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki yang ada di Bapak ya. Maka Bapak bersedia? Iya. Tempatnya nanti di sini aja, kurang lebih 10 menit. Saya akan menyiapkan alat-alat yang akan saya siapkan. Nanti 10 menit lagi saya akan di sini, Pak. Iya. Baik, terima kasih ya, Pak Rehan. Persiapan alat untuk melakukan pemeriksaan fisik luka kaki diabetes, yaitu yang pertama adalah kita siapkan sphygmomanometer, kemudian stetoskop, penggaris, kemudian garbutala, mikrofilamen atau monofilamen, senter, kemudian refleks dan cuci tangan. Assalamualaikum Pak Rehan. Oke, sesuai dengan kontrak tadi, untuk kita pada saat ini akan melakukan pemeriksaan pada luka kaki yang ada di Bapak ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, gimana keluhannya pada hari ini? Masih terasa sakit, terutama di bagian luka-luka seperti batu dan tusuk. Oke, nyerinya itu kalau lagi nyeri kira-kira berapa menit tuh Pak? Sekitar 15 menit. 15 menitan. Kalau dari 1 sampai 10 nyerinya skalanya berapa ya Pak? 4. Nah Rehan, kalau sebelumnya di rumah ini lukanya udah berapa hari ya ini? 2 minggu. 2 minggu. Selama 2 minggu tuh masih berasa sakit? Iya. Sudah minum obat atau sudah berobat ke mana gitu di rumah sakit? Sudah di rumah sakit atau di klinik? Sudah. Sudah. Ada obat yang diminum berarti rutin ya? Iya. Oke, Pak Rehan, apakah di keluarga Pak Rehan punya riwayat penyakit gula berarti ya? Iya. Sebelumnya? Kalau darah tinggi, asma punya nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau orang tua ada punya riwayat gula nggak? Ada. Ibu, bapak itu ada? Ada. Ya, kalau darah tinggi, kemudian asma, orang tua ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau sehari-hari itu Pak Rehan atau mungkin sebelum-sebelumnya punya riwayat suka ngerokok gitu? Enggak. Nggak ada. Minum minuman keras? Enggak Nggak ada. ada. Pernah cuci darah itu Pak Rehan? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki diabetes Bapak ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak kondisinya seperti ini aja atau mau dinaikin dulu? Seperti ini ya. Seperti ini aja ya. Saya minta tolong nanti selimutnya dibuka ya, Rehan ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada luka kaki diabetes terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pemeriksaan vaskularisasi, yang kedua pemeriksaan dermatologi, yang ketiga pemeriksaan neurologi, yang keempat adalah pemeriksaan pedis. Pedis ini singkatan dari perfusi, extend, deep, inspeksi, dan sensasi. Kita akan melakukan pemeriksaan vaskularisasi. Nah, pertama kita lihat apakah terdapat kemerahan pada kaki, ya, terutama daerah sekitar luka. Kemudian bentuk kakinya simetris atau tidak. Kemudian lihat tekstur kulit, atrofi pada kulit, apakah terjadi perubahan warna, berkerut, atau penurunan pada rambut-rambut di sekitar luka. Kemudian lihat kondisi luka, apakah terjadi iskemik atau nekrosis. Sudah dilihat, kemudian kita lakukan palpasi, ya, raba, apakah rasanya hangat, kemudian bandingkan kanan dan kiri,
atau terjadi perubahan suhu menjadi dingin. Kemudian haba arteri ya, di dorsalis pedis, kemudian arteri popliteal, kemudian arteri femoralis. Kemudian yang terakhir adalah di sini kita lakukan pemeriksaan CRT ya, terutama pada ibu jari. Capillary filling time normalnya kurang dari 3 detik. Kemudian yang satu lagi ya, CRT-nya berapa detik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan neurologi, yaitu terdiri dari 3. Pertama adalah pemeriksaan getaran dengan menggunakan garpu tala, kemudian pemeriksaan refleks dan pemeriksaan monofilamen. Baik, yang pertama adalah pemeriksaan menggunakan garpu tala dengan rangsang getar. Pak Rehan, oke, saya akan lakukan pemeriksaan getar dengan menggunakan garpu tala. Ya, nanti akan saya tempelkan di ujung-ujung tulang. Bila sudah tidak berasa, Bapak bilang ya. Iya. Sudah tidak berasa gitu ya. Iya. Baik, saya ulang ya, coba ya. Sudah tidak berasa. Oke. Sudah tidak berasa. Sudah tidak berasa. Coba satu lagi ya. Sudah tidak berasa. Sudah tidak berasa. Sudah tidak berasa. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks ya Pak ya. Iya. Bapak ikutin, lemas saja, relax Pak ya. Oke. Oke, satu lagi. Ya, kita relax ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan monofilamen. Pak, ini saya akan memberikan sensasi. Ya, Bapak coba rasakan. Ini Pak, rasa, Berasa. Nah, ini sekarang rasakan yang di pipi tadi, ya, dengan yang di kaki ya Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak Rehan, saya akan melakukan pemeriksaan dengan monofilamen pada ujung-ujung telapak kaki Bapak. Ya, gimana Pak? Berasa. Ini Pak? Berasa. Iya, Berasa. iya. Berasa. Kemudian ini. Berasa. Oke, satu lagi Pak. Telapak kakinya mana? Lagi maju Pak. Oke, ke depan. Berasa. Berasa Pak. Berasa. Oke, ini. Berasa. Ini Pak. Berasa. Ini. Berasa. Berasa Pak. Berasa. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dermatologi. Ya, kita menggunakan pencahayaan cukup menggunakan senter. Baik, Pak Rehan, saya akan melihat luka kaki Bapak ya dari segi kulitnya bagaimana. Iya. Ya, pertama kita perhatikan ya luka pada kaki diabetes ini dan menggunakan pencahayaan yang cukup menggunakan senter. Kondisi kulit di antara jari kaki ya. Apakah terdapat luka di antara sela-sela jari kaki? Kemudian warna kulitnya apakah sama dengan warna sekitar? Ya. Kemudian lihat di ujung-ujung kuku, terutama pada ibu jari, apakah terdapat kuku yang masuk ke dalam? Kemudian apakah terjadi infeksi atau tidak? Ya. Kemudian apakah terdapat jamur pada ibu jari? Ya. Kemudian kaji apakah ada luka ya. Oh, ternyata misalkan kalau ada luka, kemudian kaji ulkusnya, lokasinya, kemudian luas luka, kedalamannya ya. Kemudian bau atau tidak, apakah terjadi pengeluaran pus pada luka tersebut. Kemudian tipe jaringan pada luka. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan metode PEGIS, yaitu perfusi, extend, deep, infeksi, dan sensasi. Baik, yang pertama kita adalah melakukan pemeriksaan perfusi ya untuk melihat apakah aliran pembuluh darah sampai ke perifer kaki itu lancar atau tidak. Oke, pertama lihat perabaan sensasi suhu pada kaki, apakah hangat atau dingin. Ya,
Kalau dingin berarti ada gangguan vaskularisasi. Kemudian lihat apakah ada sianosis atau tidak, terutama di ujung-ujung jari kaki, ya, kiri dan kanan. Lihat apakah ada sianosis. Yang ketiga, apakah terlihat kebiruan ataupun iskemik, ya, pada luka kaki diabetes. Kemudian nyeri. Pak, nyeri nggak Pak? Pada saat tekan-tekan ini nyeri Pak ya? Ini juga sama nyeri Pak? Oke. Kemudian palpasi pada arteri di dorsalis pedis, ya, diraba, apakah teraba kuat atau tidak. Kemudian perabaan pada arteri tibialis baik di anterior ataupun yang di posterior. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ankle brachial index, yaitu membandingkan tekanan sistolik di brachialis dan di dorsalis pedis. Ya, Pak Rehan, kita akan melakukan pengukuran sistol, tekanan darah di tangan nih Pak ya. Nah, kita siapkan sphygmomanometer. Nah, Bapak relax. Kemudian kita akan melakukan pompa. Ini sebaiknya pakai Doppler karena Doppler tidak tersedia. Jadi kita menggunakan perabaan pada tangan. Ya, kita lihat tekanan sistoliknya berasal di angka 110. Kita coba naikin lagi. Tekanan sistoliknya 110 mm lagi. Baik, selanjutnya kita lihat tekanan sistolik yang ada di daerah kaki. Pak, saya akan buka selimutnya, akan mengukur tekanan darah yang sistolik yang ada di daerah kaki ya Pak Rehan. Ya, kemudian kita lihat pada saat melakukan pengukuran raba arteri di dorsalis pedis. Lihat tekanan sistoliknya terasa di 120 mm lagi. Kemudian kita lihat lagi daerah arteri yang sebelah bawahnya. Tekanan sistoliknya adalah 120 mm lagi. Oke, selanjutnya adalah yaitu extend atau ukuran luka. Ya, kita lihat ya lukanya, luas lukanya itu berapa sentimeter. Kita menggunakan garis, ya, panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, ada berapa sentimeter ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah deep, yaitu kedalaman luka ya. Lihat, observasi, amati kedalaman lukanya. Kedalaman luka itu terdiri dari 3 tahap. Grade 1 adalah bila kedalaman luka sampai ke dermis. Nah, kemudian grade 2 bila luka menembus sampai lapisan subkutis meliputi fasia, ya, fasia kemudian otot ataupun tendon. Ya, grade 3 bila grade luka itu sudah sampai pada sendi atau tulang. Kemudian yang I atau infeksi, ya, kaji apakah ada tanda-tanda infeksi pada luka seperti apakah ada bengkak, ya, kemudian ada eritem, kemerahan. Tadi pasien sudah mengeluh nyeri, ada tidak yang nyeri. Kemudian hipertomi lokal, ya, teraba hangat pada daerah sekitar luka. Kemudian apakah ada pus secret pada sekitar luka. Kemudian maserasi, ya, kemudian krevitasi, osteomyelitis, abses pada sekitar luka. Kemudian terjadi fasilitis
dan sepsis pada sendi. Selanjutnya adalah S, yaitu sensasi. Sensasi kita raba ya tadi dengan perabaan atau tadi dengan mikrofilamen. Bapak, ini terasa kebas-kebas, Pak? Terasa. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Ya, kebas-kebas berarti ya, Pak ya? Iya. Kayak kemudian tadi apakah pasien merasa seperti terbakar atau ditusuk-tusuk atau seperti teriris pada luka ya Pak ya? Iya. Pada luka ini ya. Kemudian berdasarkan sensasi ini kita bagi grade luka menjadi 2, yaitu grade 1 sensorik masih baik. Ya. Grade 2 yaitu telah terjadi gangguan sensorik pada pemeriksaan monofilamen pada titik-titik yang sudah tadi diperiksa ya. Ternyata pada pemeriksaan monofilamen tidak ada sensasinya, rasa yang dirasakan dari pemeriksaan monofilamen. Baik Pak, demikian tadi pemeriksaan luka kaki diabetes punya Bapak. Terima kasih telah bekerja sama dalam melakukan pemeriksaan fisik ini. Saya akan merapikan alat dan melakukan dokumentasi hasil dari pemeriksaan tadi. 1 jam lagi saya akan ke sini untuk memberikan terapi ya Pak yang punya Bapak. Iya. Ya, demikian. Terima kasih Pak ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan pemeriksaan luka kaki pada diabetes, selanjutnya kita melakukan dokumentasi di catatan keperawatan terkait dengan hasil pemeriksaan luka kaki pada diabetes. Demikian tadi peragaan pemeriksaan fisik sistem endokrin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.